Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini sehat walafiat dapat berkumpul dalam acara ini. Saya akan share screen berikutnya tentang penelitian yang kami tuliskan dan kami meneliti di dalam hal penerjemahan kaligrafi China ke dalam bahasa Indonesia adalah suatu pendekatan filologi yang ditulis oleh tim kami, Julina Intan Erwani Rudiansyah, dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kajian teks aksara kaligrafi China di mana mempunyai spesifikasi cara membaca juga berbeda dengan aksara lainnya. Cara baca teks kaligrafi juga mempunyai istimewa. Keistimewaannya di mana kita akan membaca pertama kali tulisan yang berada di atas pintu, walaupun hanya dengan 4 aksara saja, dia mempunyai arti begitu banyak dan begitu luas. Setelah kita membaca bagian tengah, maka kita akan membaca dari sisi kanan terlebih dahulu, aksara dari kanan atas ke bawah, serta dari kiri atas ke bawah. Nah, kali ini penelitian kita akan fokus pada aksara kaligrafi gerbang depan, pintu masuk utama, pintu depan, dan pintu belakang sayap kanan bangunan Museum Chongqing Mansion. Ini adalah bangunan tempat tinggal beliau, Chongqing. Nah, beserta dengan keluarga besarnya, sekarang telah menjadi sebuah museum, yaitu Chongqing Mansion, yang terletak di Jenderal Ahmad Yani nomor 105 Kesawan di Kota Medan. Bila Anda ke Kota Medan, silakan Anda mengunjungi tempat ini. Nah, ini adalah gambaran dari halaman dan bangunan dari gedung Chongqing Mansion. Salah satu sisinya, ini adalah ruang tamu di dalam, dan ini adalah pemandangan di lantai 2, serta ini adalah nuansa yang menarik dan indah ini di langit-langit dari bangunan Chongqing tersebut. Semua data yang kami dapatkan dan kami paparkan dalam penelitian ini telah mendapatkan izin dari keluarga besar Chongqing, khususnya cucu dari beliau. Nah, sekilas biografi tentang Chongqing ini, di mana beliau lahir di Tiongkok, di China, di tahun 1861 dan wafat 1921. Dia termasuk tokoh legendaris etnis Tionghoa serta tokoh multi etnis di Tanah Delhi, Kota Medan khususnya. Beliau berasal dari negeri China, suku Hakka, Songkou, Meixian, Provinsi Guangdong, China. Gelar kebangsaan yang dimiliki adalah mayor dari pemerintah Hindia Belanda. Kita mengambil foto lama karena di foto lama masih terukir tulisan aksara kaligrafi China-nya. Nah, sekarang karena berulang kali renovasi, maka tidak terlihat lagi aksara tersebut. Maka kita membahas dengan foto lama. Gerbang depan, di mana Tong Peng Ti. Tong, mendarat tiba di sebuah kediaman yang makmur. Peng, rumput tanaman yang tumbuh subur sampai pucuknya. Ti, hunian, julukan untuk kaum bangsawan atau kaum elit di zaman tersebut. Yang artinya kita telah tiba di kediaman yang makmur. Qingqian sheze. Qingqian itu uang kuno yang terbuat dari perunggu logam. Sheze adalah kekuasaan, kedudukan harta yang diwariskan oleh leluhur. Jinjian jia sheng. Jinjian adalah cermin emas. Jia Sheng adalah nama baik keluarga dalam budaya China di masa lampau. Mana kaligrafi di atas adalah harapan agar anak cucu keturunannya selalu menjaga nama baik dan merawat semua peninggalan warisan dari leluhur, serta diharapkan dapat selalu melakukan kebajikan. Senantiasa membina rasa solidaritas yang tinggi dalam masyarakat, sehingga nama baik keluarga besar selalu harum dan terjaga selamanya. Berikutnya kita akan membahas dengan pintu masuk utama. Jadi dari gerbang depan kita akan mendapatkan halaman yang luas
Setelah halaman luas, nah kita akan menuju ke pintu masuk utama. Di sini akan terlihat 3 aksara di atas pintu. Nah, kita akan membaca dari kanan ke kiri. Qing He Tang. Qing He Tang, pemilik rumah ini bermarga Zhang karena leluhur berasal dari kota Qinghe, China. Xi Ming Ji De. Xi Ming berasal dari sebuah buku yang ditulis oleh Zhang Zai dinasti Song, menjelaskan bakti seseorang kepada orang tua, menghormati sesamanya. Cita adalah berbuat kebajikan, menghadapi suka duka kehidupan dengan tegar, dan menjalani hidup sesuai dengan hukum alam. Maka hidup akan terasa tentram dan damai sampai akhir hayat. Inilah garis besar dari makna aksara yang ada di sisi kanan kiri pintu. Berikutnya adalah Jin Jian Liu Wei. Sebuah cermin emas dapat digunakan sebagai media untuk melihat paras, kekurangan dalam diri kita sendiri, dan berusaha untuk terus berbenah diri dari kesalahan yang telah kita lakukan. Saling menghargai antar sesama masyarakat tanpa harus saling membedakan rasa, suku, budaya, dan agama. Hal ini diharapkan agar terciptanya rasa solidaritas tinggi dan kebaikan akan terus mengalir sepanjang masa. Aksara di sayap pintu utama ini, Jiaquan, artinya akan menambah gelar di tahun berikutnya. Jadi gelarnya ini gelar kebangsawan, nah akan meningkat ya. Nah, Jin Jue artinya gelar bangsawan yang diperoleh Chong Hafi di masa itu. Pintu depan sayap sebelah kanan, Niao Ke, artinya itu kemegahan bagaikan di dalam sebuah istana. Hui Fei artinya seperti burung elang terbang dengan sayap yang indah dan perkasa. Aksara kaligrafi China ini dapat dimaknai sebagai bentuk syukur atas semua hasil dan pencapaian yang telah diperoleh serta bermanfaat untuk masyarakat luas. Hal ini juga berkaitan dengan nilai moral yang ditunjukkan oleh Chong Hafi sebagai tokoh pluralis di dalam membaurkan diri dan turut serta untuk membantu masyarakat Tanah Delhi dalam berbagai kebutuhan sosial dan umum, tanpa memandang suku, budaya, ras, etnis, dan juga agama. Pintu belakang sayap sebelah kanan, Chu Pa Song Mao, artinya sebuah keluarga yang bahagia, makmur, dan harmonis. Pesan ini disampaikan sebagai ucapan selamat dalam menempati rumah baru. Selain itu, aksara kaligrafi China ini memiliki makna kiasan sebagai sebuah hasil pencapaian atas usaha, jerih payah, dan kinerja yang telah dilakukan Chong Hafi semasa hidupnya. Pesan ini diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus bakti kepada orang tua serta leluhur, serta menjadi sumber inspirasi dan rujukan kepada anak, cucu, serta generasi selanjutnya, agar tetap menjaga nama baik keluarga, menjunjung tinggi nilai moral, dan keharmonisan di dalam keluarga. Penelitian ini dan penggarapan aksara kaligrafi China ini pastilah ada kita temukan beberapa aksara yang telah lama dan sehingga kita sulit dan tulisan aksara tersebut itu kabur sehingga kita sulit untuk meneliti dengan baik. Nah, ini juga mendapatkan dukungan dari keluarga besar Chong Hafi, khususnya cucu beliau, agar kami lebih semangat lagi untuk meneliti dalam penelitian yang akan datang. Nah, merupakan salah satu upaya kami untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan nasional di bidang kebudayaan dengan melakukan penelitian, pengkajian, dan perekaman sesuai dengan bidang kita terhadap aksara naskah lama yang agar mudah dipahami dan dapat dikembangkan, disebarluaskan ke seluruh masyarakat Indonesia, bahkan ke tingkat internasional. Demikianlah harapan kami. Terima kasih. Sampai jumpa.